Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait metode remote sensing. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Eka Wulan Cahya, Zarnawi Sitompul, Anggita Febriani, Putriani Boru Simatupang, Hana Nur Saida, Deborah Evelina Sinurat, dan saya sendiri Arbagas Ricahyo. Perkenalkan, saya Putriani Boru Simatupang akan menjelaskan pengertian dari remote sensing. Menurut Purba, penginderaan jauh adalah pengamatan muka bumi yang dilakukan dari ruang angkasa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik tanpa menyentuh langsung objek yang diamati. Teknologi penginderaan jauh atau remote sensing menawarkan kemudahan dalam pemetaan suatu wilayah. Saat ini, penginderaan jauh atau remote sensing sangat sering digunakan karena citra dapat dibuat secara cepat meskipun berada pada daerah yang sulit ditempuh melalui daratan, sehingga sangat diperlukan untuk pemetaan daerah bencana. Dan citra yang dihasilkan menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan objek yang sebenarnya. Adapun data remote sensing adalah satu, perekaman objek dilakukan menggunakan tenaga elektromagnetik. Kedua, tenaga pantulan dan pancaran tersebut direkam oleh alat yang disimpan oleh wahana. Ketiga, data hasil perekaman tersebut menghasilkan dua jenis data, yaitu satu, data visual atau citra, dan kedua, data numerik. Dalam interpretasi, maka interpreter atau penafsir citra melakukan beberapa penalaran dengan tahapan: 1. Deteksi, kedua identifikasi, ketiga klasifikasi, dan keempat menilai arti pentingnya. Selanjutnya, sistem penginderaan jauh. Komponen dasar dalam sistem penginderaan jauh adalah sumber energi, atmosfer, interaksi yang unik antara tenaga dengan benda di muka bumi, sensor, sistem pengolahan data yang tepat waktu, dan berbagai penggunaan data. Penginderaan jauh memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik atau spektrum energi lain, serta mempunyai 4 komponen yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber radiasi gelombang elektromagnetik, antara lain pantulan cahaya matahari dan pancaran panas permukaan. Yang kedua, objek di permukaan bumi dapat berupa tanah, air, vegetasi, dan hasil budidaya manusia dan lainnya. Yang ketiga, interaksi atmosfer adalah energi elektromagnetik melalui atmosfer berbentuk distorsi dan hamburan. Atmosfer sendiri terdiri atas uap air, gas, dan debu. Yang keempat, sensor adalah alat perekam radiasi elektromagnetik yang berinteraksi dengan permukaan bumi dan atmosfer. Sensor digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Kemudian, sistem pengolahan citra digital. Yang pertama adalah resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan. Semakin kecil ukuran objek terkecil yang terdeteksi, maka semakin tinggi resolusi citra tersebut. Sebaliknya, semakin besar ukuran objek terkecil yang terdeteksi, maka semakin rendah resolusi citra yang dihasilkan. Satuan resolusi spasial adalah satuan jarak, yaitu m atau km. Yang kedua yaitu resolusi temporal. Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem satelit untuk merekam ulang daerah yang sama. Satuan resolusi temporal adalah jam atau hari. Semakin banyak jumlah hari yang sama, maka semakin rendah resolusi temporalnya, dan sebaliknya. Baik, selanjutnya saya Deborah Evelina Sinurat akan melanjutkan presentasi mengenai resolusi spektral dan radiometrik. Resolusi spektral dari suatu sensor adalah lebar dan banyaknya saluran yang dapat diserap oleh sensor. Semakin banyak saluran yang dapat diserap dan semakin sempit lebar spektral tiap salurannya, maka resolusi spektralnya semakin tinggi. Resolusi spektral ini berkaitan langsung dengan kemampuan sensor untuk dapat mengidentifikasi objek. Resolusi spektral sensor yang spesifik menentukan jumlah band spektral, di mana sensor dapat memilih radiasi yang direfleksikan atau dipantulkan. Tetapi, jumlah band-band bukanlah hanya aspek yang penting dari resolusi spektral.
Selanjutnya, resolusi radiometrik dapat diartikan sebagai julat atau range representasi atau kuantisasi data yang biasanya dipergunakan untuk format raster. Julat tersebut dapat berupa 2 bit 0 sampai 1, 3 bit 0 sampai 3, 4 bit 0 sampai 15, 5 bit 0 sampai 31, 6 bit 0 sampai 63, 7 bit 0 sampai 127, 8 bit 0 sampai 255, 10 bit 0 sampai 1023, 16 bit 0 sampai 65535. Semakin besar bit yang dimiliki oleh suatu sensor, maka sensor tersebut dapat dikatakan mempunyai resolusi radiometrik yang tinggi. Resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral objek. Sensor yang peka dapat membedakan selisih respon yang paling lemah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Selanjutnya, sensor penginderaan jauh yang pertama altimeter. Alat ini adalah radar atau radio detection and ranging gelombang mikro yang dapat digunakan untuk mengukur jarak vertikal antara permukaan bumi dengan wahana antariksa, yaitu satelit atau pesawat terbang. Yang kedua, skaterometer. Alat ini adalah radar gelombang mikro yang dapat mengukur kekasaran permukaan laut pada cakupan yang luas di sebelah kiri dan kanan wahana antariksa. Yang ketiga, microwave scanner. Alat ini adalah radiometer yang mengukur intensitas radiasi yang dikeluarkan oleh laut pada panjang gelombang mikro. Lalu yang keempat, synthetic aperture radar atau SAR. Alat ini adalah radar gelombang mikro yang secara elektronik mensintesa sebuah antena dan menghasilkan citra atau image bersolusi tinggi. Selanjutnya yang kelima, color scanner. Alat ini adalah radiometer yang mengukur intensitas radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan kembali oleh laut pada daerah spektral, sinar tampak, dan inframerah dekat. Lalu yang terakhir, infrared scanner. Alat ini adalah radiometer yang mengukur radiasi yang dikeluarkan oleh permukaan laut pada daerah spektral sinar inframerah. Selanjutnya adalah game atau gelombang elektromagnetik merupakan suatu bentuk energi yang dapat diamati melalui interaksi dengan suatu objek. Wujud dari energi ini dikenal dengan sinar tampak, sinar X, inframerah, dan gelombang mikro. Game merupakan bagian dari spektrum yang kontinu. Game dibentuk oleh dua komponen sekaligus, yaitu komponen listrik dan juga komponen magnetik, serta dipengaruhi oleh sifat elektrik dan magnetik dari objek yang berinteraksi dengan game tersebut. Beberapa bagian penting dari game yang digunakan dalam penginderaan jauh yaitu 0 sampai 3 sampai 0,4 mikrometer yaitu ultraviolet, 0,4 sampai 0,7 mikrometer itu sinar tampak, lalu 0,7 sampai 3 mikrometer itu inframerah dekat, lalu 3 sampai 8 mikrometer itu middle infrared, lalu 8 sampai 1000 mikrometer itu inframerah thermal, lalu 1 mm sampai dengan 100 cm itu gelombang mikro. Selanjutnya adalah interaksi game. Sifat optik dan bioptik objek merupakan sifat interaksi antara objek dengan game. Interaksi objek dengan game dapat dibedakan atas 5 kategori, yaitu yang pertama itu ada sifat penyerapan atau absorption. Absorption merupakan mekanisme lainnya yang terjadi saat radiasi elektromagnetik berinteraksi dengan atmosfer. Absorpsi terjadi ketika radiasi atau energi ini diserap ke dalam target, di mana transmission terjadi ketika target meneruskan radiasi. Serapan atau absorpsi ini menyebabkan kehilangan efektif tenaga. Faktor yang menjadi penyerap adalah uap air, karbon dioksida, dan juga ozon. Lalu selanjutnya ada sifat pemencaran atau scattering. Scattering ini terjadi ketika partikel atau gas molekul berukuran besar terdapat pada atmosfer. Panjang gelombang yang berbeda-beda ukurannya berinteraksi dengannya yang menyebabkan radiasi elektromagnetik ini dihamburkan. Lalu yang ketiga ada sifat pemantulan atau reflection atau biasa disebut dengan backscattering. Reflection ini terjadi ketika radiasi dipantulkan oleh target.
defleksi radiasi akustik dalam proses hamburan melalui sudut lebih besar dari 90 derajat. Backscatter ini adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan kembalinya energi dari dasar laut ke penerima dalam sonar aktif. Lalu yang keempat ini ada sifat penerusan atau transmission. Transmission ini jika di gelombang elektromagnetik merambat dari medium 1 ke medium 2 yang berbeda jenisnya, maka akan terjadi gelombang transmisi. Transmisi terjadi jika gelombang diteruskan ke medium 2. Lalu yang terakhir itu ada sifat pemancaran kembali atau emission. Seluruh sifat optik laut tersebut sangat penting di dalam penginderaan jauh kelautan. Walaupun demikian, untuk penginderaan jauh objek-objek biologis laut, khususnya untuk deteksi fitoplankton dan produktivitas primer, sifat pemantulah yang paling penting dalam menentukannya. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan komponen remote sensing, di mana di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu spektrum reflectance, yang dimana pengertiannya adalah jumlah energi yang dipantulkan suatu objek pada panjang gelombang yang berbeda-beda relatif terhadap energi yang diterima. Objek yang sama memiliki nilai pantulan yang berbeda pada panjang gelombang yang berbeda. Contohnya pada vegetasi, pada panjang gelombang 0,4 hingga 0,7 atau visible, nilai pantulannya sekitar 10%, namun pada panjang gelombang 0,8 hingga 1,3 atau inframerah, pantulannya sekitar 50%. Pada panjang gelombang yang sama dengan objek yang berbeda akan memantulkan energi yang berbeda. Nah, yang berikutnya adalah perbedaan pantulan yang disebabkan oleh materi yang dikandung oleh masing-masing objek berbeda sehingga daya pantulannya juga berbeda. Nah, yang selanjutnya ada faktor atas, di mana penerapan metode remote sensing ini dalam estimasi produktivitas primer membutuhkan masukan data yang lebih banyak. Kemudian sensor satelit yang hanya mampu mendeteksi pada permukaan laut atau kedalaman laut satu atenuasi atau gelombang cahaya. Deteksi konsentrasi klorofil A melalui satelit hanya dapat menduga konsentrasi klorofil A permukaan dan bukan produktivitas primer, karena produktivitas primer dapat berlangsung sampai kedalaman kompensasi atau kedalaman di mana intensitas cahaya tinggal 1% dari cahaya yang ada di permukaan. Nah, untuk yang selanjutnya, jarak antara sensor dengan benda yang diamati. Kemudian proses oceanografi, fenomena alam X, El Nino dan La Nina, pergerakan angin musim barat dan timur akan mempengaruhi kelimpahan dan produksi perairan, sehingga hasil analisis citra satelit bisa memberikan kisaran persebaran klorofil yang berbeda dengan lokasi sebenarnya, karena tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan penginderaan jauh. Hal ini disampaikan oleh Semedi dan Savitri pada tahun 2015. Nah, untuk yang selanjutnya, nilai RRS yang merupakan Apparent Official Properties atau AOP dipengaruhi oleh kandungan partikel plankton dan non-plankton serta materi organik terlarut atau chloride dissolved organic matter dalam kolom air. Nah, hal ini disampaikan oleh Nababan et al. Tahun 2013. Terima kasih. Berikutnya, menurut Ahmad 2010, kelebihan penggunaan metode remote sensing yaitu citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letaknya di permukaan bumi. Relatif lengkap, permanen, dan meliputi daerah yang sangat luas. Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Kemudian, kelebihan yang lainnya adalah jumlah data yang dapat diambil dalam waktu sekali pengambilan data sangat banyak yang tidak akan tertandingi oleh metode lain. Kemudian pengambilan data di wilayah yang sama dapat dilakukan berulang-ulang sehingga analisis data dapat dilakukan tidak saja berdasarkan variasi spasial tetapi juga berdasarkan variasi temporal. Kemudian, citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Lalu, penggunaan teknologi dalam pengukuran produktivitas primer dapat memberikan informasi tentang kondisi laut secara tepat, murah, dan memiliki akurasi tinggi dalam informasinya. Maka dari itu, penggunaan teknologi remote sensing diharapkan dapat meminimalisir dan mengatasi kendala yang biasa ditemui oleh teknologi konvensional dalam menginventarisasi sumber daya perairan. Berikutnya adalah kekurangan. Yang pertama, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan oleh gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan, daya tembus terhadap air terbatas. Kemudian, akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati.
Kemudian berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dan saran dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.